semua 3 akun tadi yang terpisah dihubungkan ke dalam satu metode payment, nah itu bahaya. Buat teman-teman yang ingin mencari cuan dari internet, saya sudah siapkan link-link yang berguna dan video atau alat-alat yang berguna untuk mencari uang dari internet ya teman-teman. Seperti ini, cara mengubah foto jadi video di Freepik AI. Jadi ini adalah botnya ya teman-teman. Kemudian juga ini ada Netflix. Lalu kita di sini ada kelas jago capcut. Kebetulan lagi diskon ya, dari 89 menjadi 29. Kemudian ada juga Canva Pro diskon ya, lagi promo. Itu harganya 55.000. Ini ebook belajar. Teman-teman yang pengen dapat cuan dari Facebook Pro juga bisa. Ini lagi diskon sebesar ini, harganya 35.000. Teman-teman, lalu TikTok juga belajar follower. Kemudian juga ini Rahmaleni, ini harganya juga murah. Yang lainnya juga ada. Lalu cara jual foto dan gambar di Adobe Store. Lalu ekor cari dolar dari Shutterstock, versi murah ya teman. Ini harganya cuma 10.000. Lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Vlogger. Jadi pada video kali ini saya akan membahas, ada nggak sih pengaruhnya kalau kita menggunakan akun Adobe Stock yang dicampur dalam satu akun. Misalnya yang dicampur itu adalah video, foto, dan vektor, lalu dengan akun Adobe Stock yang terpisah-pisah. Misalnya kita punya ada akun satu untuk foto, akun kedua untuk video, akun ketiga untuk vektor. Dan bagaimana pengaruhnya? Yuk kita bahas sama-sama ya teman-teman. Jadi pertanyaan ini saya dapat dari ada seseorang yang bertanya di channel YouTube saya, yaitu ada nggak sih pengaruhnya. Nah kebetulan saya juga coba mencarinya di DeepSeek. Jadi DeepSeek sudah membantu saya untuk mengurai, yaitu apa sih perbandingannya kalau misalnya akun Adobe Stock itu campuran versus terpisah ya teman. Pertama itu adalah dari segi kemudahan akses. Kalau yang campuran pasti kalau kita nyampur semua dalam satu akun, ya kita pasti lebih mudah diakses ya. Karena kita cuma punya satu akun, jadi tinggal upload aja. Nah kalau misalnya kita punya akun yang terpisah, saya bilang tadi akun satu untuk video, akun dua untuk foto, akun ketiga untuk vektor. Jadi kita harus sering berganti-ganti akun ya. Nah, jadi itu agak menyulitkan ya. Nah, bisa jadi kalau kita punya banyak akun nih kelupaan nih. Seharusnya di akun satu kita nguploadnya video, tahu tak upload juga foto kan. Ternyata kita di akun kedua untuk foto aja ternyata upload jadi video. Nah kalau buat teman-teman yang teliti, yang memang manajemen plannya bagus, nggak apa-apa sih, saya nyarankan. Tapi kalau teman-teman udah pelupa, sering nggak disiplin waktu atau teratur, ya mending nggak usah buat akun terpisah ya teman. Fokus aja di satu akun, semua dicampur aja dibandingkan terpisah-pisah. Kemudian yang kedua itu teman-teman adalah biaya. Otomatis ya kalau misalnya kalau menurut DeepSeek ini maksudnya tuh mungkin lebih hemat waktu maksudnya mungkin ya, karena ya kita kan cuma satu akun kan, jadi kita langsung upload semuanya di sana ya. Karena kita ini lebih dari ada 3 akun ya, jadi kita harus login, logout, login, logout. Jadi itu rasanya kayak ya kalau teman-teman memang pingin kayak gitu ya nggak masalah sih, silakan aja. Kemudian ya manajemen, dari segi manajemen ya kita hanya punya satu akun ya, tentu saja agak gampang ya. Kemudian kalau kita punya banyak akun ya tentu saja ya ini tadi lebih susah dalam mengelolanya ya. Kalau menurut saya ya kalau misalnya memang teman-teman orangnya nggak teliti ya mending jangan deh. Tapi kalau orangnya teliti ya nggak apa-apa, silakan aja kalau mau buat banyak akun. Kalau saya sih cuma satu akun ya teman. Atau kemudian kebutuhan spesifik. Nah ini menurut DeepSeek ya, kurang ideal jika hanya fokus pada satu jenis konten. Nah ini kalau kita akun campur, jadi kita bisa membuatnya dan semua masuk ya. Kita apa namanya, kita garap. Entah itu misalnya temanya video tentang nggak cuman bisnis saja, mungkin kita bisa juga garap video untuk olahraga gitu kan, video sport misalnya tentang basket atau volley, kemudian dicampur juga dengan foto-foto pemandangan alam. Itu enaknya kalau kita campur ya. Tapi kalau kita misalnya untuk akun terpisah ini ya kita bisa campur juga. Misalnya dalam satu akun isinya full video semua kan. Nah, videonya itu bisa kita campur atau bisa lebih spesifik. Maksudnya spesifik itu misalnya kita akan membangun kategori di akun terpisah kita itu, di yang pertama itu misalnya video ya. Videonya yang kita upload hanya untuk yang seputar pemandangan alam aja. Itu juga bisa teman-teman. Enaknya kalau misalnya udah besar ya, maksudnya itu stok aset kita
kita sudah banyak, otomatis ya kalau misalnya orang itu sudah beli ke kita karena kita semua stoknya itu misalnya tentang pemandangan alam semua. Jadi dia kalau saya mau cari pemandangan alam nih di mana ya? Sudah pernah tuh belajar kepada di akun si A gitu kan. Nah, jadi dia mudah ingat gitu kan, branding kita bagus. Cuman kekurangannya tentu saja ya kalau misalnya kita bermainnya di kategori yang sama dalam satu niche. Maksudnya kalau kita buat sama kayak YouTube lah. Kalau YouTube kita konten kita memasak aja, giliran ada orang otomotif lihat masak, mungkin dia nggak tertarik nonton. Tapi kalau orang-orang yang suka masak, ya pasti kemungkinan besar dia akan nonton sampai habis. Logikanya kayak gitu ya teman. Nah, kalau misalnya kebetulan nggak ada yang mencari, misalnya tadi kita kayak video, lebih banyaknya video memasak di akun Adobe kita, ternyata yang cari itu adalah selain paling banyak misalnya untuk video yang berhubungan dengan olahraga, ya nggak ada pembelian kita. Ya itu kelebihan sama kekurangan ini ya kalau misalnya kategorinya niche. Dan ada satu lagi yang saya tambahkan adalah period ranking ya. Jadi kalau di Adobe Stock itu berdasarkan ranking. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya teman-teman bangun 3 akun, berarti kan teman-teman kan mulai rankingnya belum ada ya teman. Nah, kalau kita di satu akun itu sudah terranking alias sudah ada sering download rutin, itu memudahkan akun kita tuh ditemukan. Semakin tinggi ranking kita, misalnya kita ranking 10, orang lain ranking 100, pasti ranking 10 itu lebih banyak mudah ditemukan image-nya dibanding berada di halaman 1 dibandingkan yang ranking 100 tadi teman. Logikanya kayak gitu. Jadi kalau satu akun kita campur, otomatis ya akan membantu penjualan yang lain, karena video kita kemudian foto kita itu nggak ditaruh di halaman terakhir, tapi mungkin di tengah-tengah atau di halaman 2, halaman 3 ya teman. Beda halnya kalau kita punya 3 akun, itu belum terindeks, maksudnya belum ada rankingnya teman, belum ada yang download. Nah, itu bukan pekerjaan yang sepele untuk menaikkan ranking ya teman. Ini saya coba asumsikannya kayak gini teman. Kita ke akun saya aja nih ya, ke dashboard. Pokoknya yang jelas ada sistem rankingnya teman di sini nih. Nah, jadi kalau sistem rankingnya itu kita kalau di rankingnya belum ada alias belum terlalu banyak, jadi bisa menyebabkan ya butuh waktu lama foto atau video kita itu masuk di halaman pertama Adobe Stock dalam pencahariannya, atau di halaman kedua atau halaman 3 ya. Nah, makanya lebih baik nih saran saya ya teman-teman, buat dulu satu akun campur, atau buat lagi akun lain, satu, kedua, ketiga akun yang berbeda-beda. Tapi itu kalau teman-teman bisa manajemen planningnya bagus ya, atau manajemen waktunya bagus ya. Tapi kalau pemula mending fokus dicampur aja kalau saran saya. Dan lebih aman nyampurnya tuh nyampur foto sama video aja, vektor buat pisahkan aja teman-teman. Ya cuma saran aja sih itu teman-teman. Coba kita lihat dulu ya apa aja yang ada di DeepSeek ini lagi selain itu. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya akun campur. Kalau akun campur tadi ya efisiensi biaya otomatis ya, karena kita lebih cepat dan mudah ya. Jadi kita langsung upload di satu akun itu, jadi kita nggak perlu bingung untuk berganti-ganti akun. Kemudian terpusat, maksudnya tuh semua akun kita ya ada di situ semua, jadi manajemennya lebih mudah. Kekurangannya ya kalau misalnya kita hanya punya satu jenis akun, dan karena kita campuran konten, mungkin orang yang cari spesifik misalnya hewan, buah-buahan misalnya di akun kita, ya mereka juga dapat juga buah-buahan, tapi belum tentu buah-buahannya akan diupdate ya, karena kita kan akun campur, jadi kan beda-beda temanya teman. Tapi ya enaknya kalau kita campur-campur adalah jadi kita tahu mana yang tema yang paling banyak di download ya, jadi fokus kita di sana. Nah, ini kekurangannya kalau kita terpisah tadi ya butuh ya kadang algoritma juga lah di Adobe Stock ini. Kalau akun terpisahkan untuk menaikkan rankingnya itu kan nggak gampang kan. Jadi semakin tinggi ranking kita, berarti semakin mudah aset kita itu masuk ke halaman pertama di Adobe Stock. Kita kan nggak ingin akun Adobe Stock kita masuk di halaman terakhir kan. Misalnya halaman terakhir itu adalah halaman 1000, ya nggak mungkin orang cari halaman di halaman 1000 teman. Satu lagi tambahan yaitu kalau misalnya akun campuran itu kena blokir atau kena bom download, ya satu akun tuh lenyap semua ya teman. Itu kekurangannya juga di akun campuran. Tapi kalau di akun terpisah, tadi kita punya 3 akun di Adobe Stock, satu akun Adobe Stock itu terhapus, yang akun kedua, akun ketiga tuh bisa aman. Nah, cuman ya kalau 3 akun ini kita hubungkan ke dalam satu metode payment, misalnya pakai PayPal kita, karena
hanya kita punya PayPal ya. Kalau satu udah terblokir ya kemungkinan akun kedua, akun ketiga juga bisa kena blokir juga teman. Jadi bagusnya saya sarankan kalau akun terpisah itu punya sistem metode payment yang berbeda. Mungkin satu itu untuk namanya bisa, kalau bisa settingnya juga beda ya. Akun satu misalnya namanya Rico, akun kedua namanya Rasa, akun ketiga namanya Arya. Jadi ketiga nama ini dibuatkan PayPal-nya atau paymentnya masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti akun satu yang kena blokir, jadi nggak ada hubungannya dengan akun kedua, akun ketiga, bisa jadi aman. Tapi kalau semua tiga akun tadi yang terpisah dihubungkan ke dalam satu metode payment, nah itu bahaya. Itu sih tambahannya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi semuanya ada kelebihan dan kekurangan ya teman. Teman-teman juga bisa menambahkan kalau ada yang lain yang mau ditambahkan. Jadi kalau misalnya ada lagi video yang ingin dibuatkan, silakan saja berkomentar di kolom di bawah. Sampai ketemu di video Mas Vlogger berikutnya.